Allah, bestinya kata Ani. Besti, pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam persidangan hampir sepekan lalu memang terus jadi sorotan. Gak cuma perdebatan sengit antara kubu Nikita dan Reza Gladys, tapi Miss Gossip yang diduga di barisan Reza Gladys pun tersorot lantaran dalam unggahan video di akun TikToknya memperlihatkan komentar Sandi Purnamasari yang diduga ingin mencarinya lantaran dianggap ngarang bebas mulutnya, yang kemudian oleh Miss Gossip seraya menantang Sandi dengan mengatakan ia bisa memberikan lokasinya, jadi nggak usah repot-repot nyari dia katanya. Ya, dalam persidangan lalu Nikita memang sempat terlihat bingung ketika Reza Gladys yang menyertakan nama MS Glow dalam kesaksiannya di persidangan, dan Miss Gossip melalui akun TikToknya pun terlihat mengunggah konten yang juga membahas perihal MS Glow. Di sisi lain, Besti, Tessa Mariska pun dalam video yang beredar di sosial media terlihat mengingatkan Miss Gossip dan diduga menyindir Miss Gossip perihal resiko yang akan diterima Miss Gossip yang diduga menerima uang untuk memfitnah. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, nama baru telah disebutkan dalam kesaksiannya Dr. Reza Gladys. Yah, itu dia, MS Glow, lagi-lagi MS Glow. Waduh. Di awal kemunculannya Dokter Detektif, produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Brunei Darussalam, MS Glow sempat dihentikan penjualannya dan pemerintahan Brunei Darussalam sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi membeli produk MS Glow. Itu fakta ya guys. Dan Nikita Mirzani sendiri pun sempat mereview produk MS Glow sebagai produk yang tidak aman. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Waduh, ada apa ini kok produk MS Glow jadi aman? Nah, ternyata ada duit di balik reviewnya aman jika dibayar. Ayo bayarlah dulu jika mau produknya aman. Begitulah faktanya ya guys. Nah, selanjutnya gimana nasib MS Glow ya guys? Ya, Miss Gossip aja juga nggak tahu ya guys. Secara Nikita Mirzani sendiri pun sudah amnesia dengan apa yang telah dia lakukan ya guys. Itu untuk apa? Untuk membentengi MS Glow agar tidak terekspos masalah bayar membayar guys. Sudah tidak bisa lagi Anda membekengi MS Glow Niki Bull. Secara Anda sekarang sudah tidak petantang petenteng caption bus. Gak bisa, gak mampu ya, gak mampu. Walaupun dalam kesaksian Anda amnesia dengan produk MS Glow, kagak bisa. MS Glow akan ter-up sesuai dengan bayarannya ya. Mari kita cari ibu ini ada di mana. Mengarang banget mulutnya. Wadidaw, siapa ini guys? Sandi Purnamasari. Waduh. Salam kenal ya kak dari Miss Gossip. Tidak perlu dicari kak, cukup saya share lokasi aja, bisa ya kak ya. Nah sini kak, Miss Gossip kasih paham ya. Di sini saya bukan sedang ingin menjatuhkan produk kakak dan bukan juga sedang ingin menjatuhkan usaha kakak, melainkan saya di sini sedang meng-up kasus pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, karena hal yang serupa yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada kakak, kepada MS Glow tentunya ya, sudah dilakukan kembali oleh Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys ya, yang saat ini proses hukum sedang berjalan ya kak. Nah, di awal kemunculan Dokter Detektif, saya juga mengetahui bahwa produk kakak itu sudah dihancur oleh mereka. Meskipun kita semua tahu MS Glow dinyatakan aman.
ya. Dan juga saya tahu bahwa kakak sudah mengklarifikasi bahwa produk yang ada di Brunei Darussalam itu adalah tiruan dari produk kakak dan itu bukan produk kakak ya. Nah, jadi hal yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani menjatuhkan produk kakak, menghancurkan produk kakak, bahkan membuli produk kakak sehingga dia sukses memeras kakak. Hal itu juga saat ini sedang dilakukan kepada Dr. Reza Gladys ya kakak. Berkali-kali saya himbau kepada seluruh owner skincare yang sudah terjebak dalam kasus pemerasan, ayo kita up kasus pemerasan Nikita Mirzani ini sampai tuntas agar tidak ada Nikita Mirzani kedua, ketiga, bahkan keempat di dunia sosmed ini. Agar apa? Agar dunia perskincarean kita ini berjalan aman nyaman seperti terdahulu. Gitu kak. Jadi jangan salah paham ya kak ya. Nah, jika kakak berkenan, ayo kak, bisa kakak memberikan kesaksian kakak di pengadilan. Atau jika tidak berkenan, tidak masalah kak itu. Makanya saya, ayo kak, mari kita sama-sama meng-up kasus pemerasan ini agar tidak ada Nikibul kedua, ketiga, dan keempat. Intinya jangan ada pemerasan di dunia perskincarean kita ini. Ya, gitu kak. Salam kenal. Bo Gosip, selamat ya atas pansosnya kamu dan buzzer bayarannya kamu. Kamu sekarang lagi dicari sama yang punya MS Glow. Kenapa dicari? Karena supaya berita-berita hoax, berita-berita nggak benar yang lu sebarkan mengenai MS Glow bisa lu pertanggungjawabkan. Oh iya, buat kalian yang tahu info dari Bo Gosip, DM aku. Di Igoy boleh, di TikTok boleh. Terima kasih. Ditunggu ya. Makanya bijak dalam bersosmed. Jangan melihat bayaran kelinci aja langsung mempertaruhkan diri kamu. Ya, nanti bisa bersahabat dengan Sahrul di sana ya, di Tonono. Mungkin kamu ledek-ledekin almarhum dari NM mungkin masih didiemin. Tapi kali ini kalau hoax, kalau facts tentang produk yang lu jelek-jelekin dan itu tidak benar, terima. Tunggu ya. Mbok-mbok baju hitam. Enak. Bentar lagi lu maskap. Lu terima duit cuman dikit, tapi lu nekat banget ya. Memfitnah-fitnah, menjelek-jelekan MS Glow. Pertanyaannya, lu tahu MS Glow? Lu gak usah fitnah, tidak pernah ada masalah loh. BPOM semua jelas ya, pemilik jelas. Lu jangan fitnah. Lu tahu nggak? Lu itu wayang yang sebentar lagi lu maskap dan menggantikan Waria Tubang. Nekat lu ya, berani lu ya, killing. Ih, nggak sebanding sayang. Duta yang lu terima melalui Markyu si kecek hitam itu nggak sebanding dengan yang lu akan hadapin ya. Gue kasihan sama lu sebenarnya cuman di kasihan gue karena lu orang Kampina, lu nggak ngerti permainan. Ini Jakarta sayang ya, Jakarta. Sekarang lu terima, lu jelekin MS Glow, terima lu. Sebentar lagi pihak dari MS Glow akan bersabda, lu terima ya. Silakan lu ngumpet di kenci-kencinya yang hitam itu. Nah Besti, ramainya kini perihal MS Glow yang disebut Reza Gladys dalam persidangan. Ternyata dalam video yang beredar terlihat tangkapan layar komentar diduga antara Sandi dan juga Reza Gladys, di mana dalam tangkapan layar tersebut diduga Sandi meminta penjelasan kepada Reza Gladys sambil mengucapkan terima kasih atas fitnah yang diduga dilayangkan kepadanya. Dan Reza Gladys sendiri pun diduga telah
membalas komentar Sandi, di mana dalam balasannya Reza Gladys menyatakan kalau apa yang ia katakan sudah sesuai fakta. Sementara itu, Lucinta Luna, Gali, dan juga Yolo Ine terlihat men-stage video Miss Gossip yang membahas dugaan produk dari Sandy Besti. Reaksi yang dilakukan Lucinta Luna dan Yolo Ine terhadap Miss Gossip di unggahannya pun ramai dikomentari warganet Besti. Terlebih dalam video Yolo, ia mempertanyakan perihal yang ia lihat itu muka atau gorengan cenah. Bahkan Galih pun dalam unggahannya mendukung untuk Sandy meringkus Miss Gossip. Sementara Lucinta Luna dalam unggahannya menyebut Miss Gosong yang diduga diarahkan kepada Miss Gossip. Mari kita cari ibu ini ada di mana, mengarang banget mulutnya. Annyeonghaseyo, Miss Gosong. Gue nggak tahu siapa lu. Kok tiba-tiba kok lu nyentil bos gue ya? Ada apa nih? Ada apa? Hey, tunggu gue ya. Tunggu gue hari Kamis, lu datang ya. Gue sebagai BA-nya MS Glow ya, gue nggak terima. Ya, orang lagi diem-diem, lagi berangkatin orang pada umroh, lu nyenggol-nyenggol. Oh. Baling-baling bambu. Miss Gosong, hari Kamis gue tunggu. Ya. Produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Tandon, bisa buktiin nggak? Udah Mbak Sandi, Mas Gilang, ini aja, ringkus aja kayak gini nih, beton. Disuruh siapa sih kau itu? Hah? Disuruh siapa? Instruksi siapa? Ntar kau kena nangis. Orang lagi heboh bagi-bagi tiket umroh, kok heboh menghantam MS Glow. Pengen juga dapat tiketnya, tiket umroh. Hah? Kalau kau cukup manasik aja, ya, gak usah berangkat ke sana. Udah sama sama junjunganmu. Udah sama. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Muka apa gorengan sih? Tuh udah pakai filter tuh. Masih banyak ya plek hitamnya. Apa ini? Makeup freckles. Kayak pertanyaan gue, lu pakai skincare apa? Gak usah nunjuk skincare orang gak aman, udah. Ya, kayak skincare lu sendiri juga kagak aman. Buset, sampai filter kagak ngebantu itu kan. Aduh, udah deh mendingan lu buang tuh skincare, gue kirimin MS lu mau. Nah Besti, kalau Lucinta Luna, Yolo Ine, dan Gali terlihat men-stitch video Miss Gossip yang membahas perihal MS Glow, Zanzabella yang diduga ada di sisi kubu Reza Gladys pun terlihat membahas komentar Sandy Purnamasari yang terlihat meminta penjelasan kepada Reza Gladys lantaran diduga merasa difitnah. Sementara itu Besti, Miss Gossip yang diduga merasa dicari oleh Sandy Purnamasari terlihat mengunggah kebersamaannya dengan Reza Gladys di rumah Fitri Sahuteru yang membuat warganet pun jadi berspekulasi. Dan benarkah Miss Gossip hanya wayang seperti yang diduga Tessa? Ini penting banget untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia maupun penegak hukum. Gue ingin bertanya ya, ada komentar dari Sandi Purnamasari di mana dia ini adalah salah satu owner skincare yang justru namanya ini masuk ke dalam 2 kasus besar, Isa Zega dan Nikita Mirjani. Begini, Dr. Oki Pratama yang terseret menjadi saksi di kasus Isa Zega di pencemaran nama terhadap Sandi Purnamasari yang menyeret Isa Zega menjadi tersangka. Lalu muncul kasus kedua, Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan pencemaran nama baik, pembulian, pemerasan, dan dugaan TPPU sebesar 4 miliar rupiah. Dalam pengakuan Nikita Mirjani, nama Oki Pratama dan Sandi ini disebut bagian dari lingkaran tekanan. Apalagi mereka telah mendeklarasikan segitiga bermuda di mana di sana ada Nikita Mirjani, Oki Pratama, dan Sandi Purnamasari. Sehingga siapapun yang mengganggu mereka akan berurusan dengan 3 orang ini, yang dimana dinyatakan di sana mereka full power. Dan terbukti hari ini Sandi Purnamasari seolah turun gunung. Yang menarik, Oki tidak memproses perkara hukum, tapi namanya muncul dalam 2 perkara, Isa Zega dan Nikita Mirjani. Yang dimana pada saat itu Nikita Mirjani menjadi saksi. Dengar-dengar di kasus Isa Zega katanya ada pemerasan. Tetapi malah hari ini yang menjadi terdakwa pemerasan adalah Nikita Mirjani. Lalu yang lebih mencuri perhatian, Sandi Purnamasari kini muncul di dalam komentar Dr. Reza Gladys
yang tadinya melaporkan Nisa Zega kini turun di laporan Dr. Reza Gladys dan mempertanyakan data dan kebenarannya tentang Oki Pratama. Artinya dua nama Oki dan Sandi Purnama ini bukanlah pelengkap kasus saja, tetapi mereka adalah bagian dari jejaring yang saling terhubung. Jadi kita bertanya-tanya, Oki Pratama apakah menjadi saksi biasa, jejaring bisnis, atau pola yang sistematis? Mbok-mbok baju hitam enak, bentar lagi lu maskap. Lu terima duit cuman dikit, tapi lu nekat banget ya, memfitnah-fitnah, menjelek-jelekan MS Glow. Pertanyaannya, lu tahu MS Glow? Lu gak usah fitnah, tidak pernah ada masalah loh. BPOM semua jelas ya, pemilik jelas. Lu jangan fitnah. Lu tahu nggak, lu itu wayang yang sebentar lagi lu maskap dan menggantikan Waria Tubang. Nekat lu ya, berani lu ya, killing. Ih, nggak sebanding sayang. Duta yang lu terima melalui Markio si kecek hitam itu nggak sebanding dengan yang lu akan hadapin ya. Gue kasihan sama lu sebenarnya cuman di kasihan gue karena lu orang Kampina, lu nggak ngerti permainan. Ini Jakarta sayang ya, Jakarta. Sekarang lu terima, lu jelekin MS Glow, terima lu. Sebentar lagi pihak dari MS Glow akan bersabda, lu terima ya. Silakan lu ngumpet di kenci-kencinya yang hitam itu. Yap Besti, sidang Nikita dan Reza Gladys masih terus bergulir dan dikabarkan akan kembali digelar pada 31 Juli 2025. Kita simak dengan tertib dan semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.